Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi anak-anak kelas 3 MI Sultan Fatah Demak. Semoga kita selalu diberi kesehatan dan kelancaran dalam proses pembelajaran oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala. Hari ini kita akan belajar tema 1, pertumbuhan dan perkembangan makhluk hidup. Subtema 2, pertumbuhan dan perkembangan manusia. Muatan bahasa Indonesia KD 3.4 dan 4.4. Kalian bisa membuka buku petik halaman 33 sampai 35. Ada yang tahu ini gambar apa? Benar, ini adalah gambar ibu hamil. Ketika manusia berada di dalam kandungan, manusia sudah mengalami pertumbuhan dan perkembangan. Pertumbuhan manusia terus berlanjut setelah lahir. Bayi yang telah lahir ke dunia mengalami pertumbuhan menjadi balita, kemudian menjadi anak-anak, lalu menjadi remaja, dan menjadi dewasa. Pertumbuhan ditandai dengan pertambahan tinggi badan dan pertambahan berat badan. Bisa diperhatikan, ketika manusia bayi, berat badan dan tinggi badan mereka sangat sedikit. Kemudian terus tumbuh menjadi balita dan anak-anak, yang menjadikan tinggi badan dan berat badan mereka terus bertambah. Kemudian, pertumbuhan manusia akan berhenti ketika manusia mengalami masa lansia atau masa lanjut usia. Selain mengalami pertumbuhan, manusia juga mengalami perkembangan. Perkembangan manusia ditandai dengan perubahan kemampuan fungsi tubuh, kemudian kecerdasan, dan yang terakhir perubahan kemampuan tingkah laku. Contohnya, sewaktu bayi, kamu belum dapat makan dan minum sendiri, sehingga membutuhkan bantuan orang tua untuk makan dan minum. Kini, kamu berada dalam tahapan masa anak-anak, sehingga dapat makan dan minum sendiri. Artinya, kalian sudah mengalami perkembangan. Yang mulanya belum bisa makan dan minum sendiri, sekarang anak-anak kelas 3 pastinya sudah bisa makan dan minum sendiri. Mencari informasi tentang faktor yang mempengaruhi pertumbuhan dan perkembangan bisa melalui teks. Contohnya, kalian bisa membuka buku petik halaman 34. Nah, teksnya seperti ini. Kalian bisa membacanya. Dari teks tersebut, kita dapat menemukan faktor-faktor yang mempengaruhi perkembangan dan pertumbuhan manusia. Yang pertama adalah faktor yang diturunkan orang tua atau faktor genetis.
Contohnya bisa dilihat di gambar. Anak tersebut memiliki rambut lurus karena kedua orang tuanya juga berambut lurus. Artinya, faktor yang mempengaruhi dan perkembangan dan pertumbuhan anak tersebut adalah diturunkan oleh kedua orang tuanya. Yang kedua, makanan bergizi seimbang. Makanan bergizi seimbang adalah makanan yang mengandung zat-zat yang dibutuhkan oleh tubuh dengan jumlah yang sesuai kebutuhan tubuh. Anak-anakku kelas 3 masih dalam proses pertumbuhan dan perkembangan. Oleh karena itu, diusahakan kalian selalu makan makanan yang bergizi seimbang. Selalu makan sayur, minum susu. Itu wajib. Kemudian yang ketiga, kondisi lingkungan. Lingkungan yang bersih membantu pertumbuhan dan perkembangan manusia. Kalian harus rajin menanam tanaman dan membuang sampah pada tempat sampah. Yang keempat, kebiasaan berolahraga. Berolahraga secara teratur dapat membuat tubuh menjadi sehat dan bugar. Contohnya, kalian bisa lari, bisa bersepeda, atau sesekali bisa outbound. Dan yang terakhir, faktor-faktor yang mempengaruhi perkembangan dan pertumbuhan manusia adalah istirahat. Beristirahat diperlukan untuk mengembalikan tenaga. Istirahat yang paling baik adalah tidur. Untuk anak seusia kalian, lama tidur yang baik adalah 10 jam sehari. Ada yang tahu ini gambar apa? Benar, ini adalah gambar wawancara seorang anak kepada bapak yang berbaju hitam. Melalui wawancara, kalian dapat menemukan informasi mengenai pertumbuhan dan perkembangan atau informasi lainnya. Ada yang tahu apa itu wawancara? Wawancara adalah tanya jawab dengan seseorang yang bertujuan mendapatkan informasi dari narasumber. Kalau begitu, siapa sih narasumber itu? Narasumber adalah orang yang menjawab pertanyaan. Jadi di gambar tersebut, dua anak berseragam sekolah sedang mencari informasi dari seorang narasumber. Nah, narasumbernya itu adalah bapak berbaju hitam yang sedang menjelaskan sesuatu. Ketika kalian akan mewawancarai seseorang, kalian perlu menyiapkan beberapa hal. Yang pertama, menentukan tujuan wawancara. Apa sih tujuan wawancara kalian? Semisal, kalian akan mewawancarai ibu kalian mengenai pertumbuhan dan perkembangan kalian sewaktu masih bayi. Yang kedua, membuat janji dengan narasumber. Jangan lupa, kalian harus membuat janji dengan ibu kalian kapan akan melakukan wawancara. Yang ketiga, membuat daftar pertanyaan. Kalian bisa menulis beberapa pertanyaan-pertanyaan yang akan kalian ajukan kepada narasumber. Kemudian yang terakhir adalah menyiapkan alat tulis untuk wawancara, seperti pulpen atau kertas.
Kemudian kita akan belajar tentang menceritakan olahraga kegemaran. Dalam gambar tersebut ada seorang anak yang bersepeda. Bersepeda termasuk kegiatan yang baik dilakukan untuk pertumbuhan dan perkembangan. Anak tersebut bersepeda karena merupakan suatu kegemaran. Ada yang tahu apa itu kegemaran? Kegemaran adalah suatu kegiatan yang kita sukai. Jadi, semisal kita sangat menyukai sepeda, setiap pagi kita selalu bersepeda, maka bisa dikatakan kegemaran kita adalah bersepeda. Anak-anakku kelas 3, apa sih olahraga kegemaran kalian? Mungkin ada yang suka berenang atau suka bermain basket atau suka bermain bulu tangkis. Dan yang laki-laki biasanya suka bermain sepak bola. Kalian juga bisa mengetahui kegemaran teman-temanmu. Untuk mengetahui kegemaran teman-temanmu, kalian bisa melakukan wawancara. Nah, setelah kalian melakukan wawancara, kalian dapat membuat sebuah cerita. Hal-hal yang perlu diperhatikan ketika kalian menulis cerita, yang pertama, menggunakan huruf besar di awal kalimat atau nama orang. Yang kedua, menggunakan tanda titik di akhir kalimat. Contoh, pada suatu hari Ana pergi ke taman untuk bersepeda. Pada huruf P karena berada di awal kalimat harus menggunakan huruf besar. Kemudian Ana karena nama orang maka harus menggunakan huruf besar A. Dan pergi ke taman untuk bersepeda titik. Jangan lupa menggunakan tanda titik karena di akhir kalimat. Yang ketiga, gunakan kosakata yang sesuai isi ceritamu. Dan yang terakhir, menggunakan bahasa yang santun. Hasil wawancara bisa kalian sampaikan melalui tulisan atau melalui bercerita. Hal-hal yang diperhatikan saat kalian bercerita adalah seluruh cerita disampaikan dengan lancar. Kemudian yang kedua, percaya diri atau tidak ragu-ragu saat bercerita. Dan yang terakhir, suara nyaring dan dapat didengar jelas. Contohnya, ketika guru kalian meminta untuk bercerita di depan kelas, kalian harus percaya diri. Kemudian suara kalian itu harus nyaring supaya teman-teman kalian yang berada di bangku belakang bisa tetap mendengarkan. Nah, demikian yang dapat Bu Guru sampaikan. Kalian juga harus membaca Bu Petik supaya pengetahuan kalian semakin bertambah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.